Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, subuh hari ini kita bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan untuk itu kita mengucapkan hamdalah, semoga menjadi sebab dari bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Salawat dan taslim kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di surah An-Nur. Yang pertemuan lalu kita membaca atau mempelajari ayat 61 tentang adab memasuki rumah sendiri. Nah, di ayat 27 kita akan diajarkan bagaimana adab memasuki rumah orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Ayat 27 sampai ayat 28. Kita mulai pelan-pelan di ayat 27. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumahmu, hatta tasta'nisu, sampai engkau meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan engkau memberi salam kepada tuan rumah. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu sangat baik bagi kalian, semoga kalian mengingatnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ujung ayatnya disebut oleh para ulama kita, salah satunya Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi. Yang sangat penting adalah la'allakum tadhakkarun. Semoga kalian mengingat-ingatnya. Ada apa dengan ujung ayat ini? Ujung ayat inilah yang mengajarkan kita adab. Wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk rumah yang bukan rumahmu sampai engkau meminta izin. Satu, yang kedua, beri salam. Meminta izin
itu bentuknya dua. Jadi dia minta izin dulu baru salam, atau salam dulu baru minta izin. Meminta izin itu begini, dengan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Baru yang kedua adalah Assalamualaikum, boleh saya masuk? Itu caranya. Nah sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, diriwayatkan bahwa suatu saat Umar kedatangan tamu. Kalau tak salah, kalau bukan Abi Sa'id Al-Khudri, berarti yang lain. Sahabat ini memberi salam. Assalamualaikum. Umar di dalam mendengar, tapi tidak dijawab. Assalamualaikum. Umar mendengar, tapi sengaja tidak dijawab, karena ternyata beliau sibuk. Assalamualaikum. Yang ketiga kali beliau tidak menjawab. Akhirnya sang tamu pun pulang. Umar menunggu salam berikutnya, tidak ada. Akhirnya beliau menyusul ke depan pintu, ternyata orang itu tidak ada, tapi nampaknya masih dekat. Maka Umar pun menyusul orang itu, lalu memegang tangannya. Kau kenapa? Beri salam 3 kali, baru kau pulang begitu saja. Maka sahabat ini mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istidanu thalatha, assalamu thalatha, meminta izin itu cukup 3 kali. Maka saya pun pulang. Kau ke iya, kasih salam. Nah, kau dengar kita tadi. Kira-kira begitu bahasan. Kau dengar kita tadi, cuma saya sengaja tidak jawab karena saya belum siap. Tapi 3 kali manton je bilang Nabi. Maka Umar mengatakan, kalau begitu kita ke Nabi. Panas serum. Ternyata Nabi mengatakan memang begitu. 3 kali saja. Sudah itu pulanglah. Ini bagian pertama riwayat. Sekali lagi, stressingnya adalah la'allakum tadhakkarun, kalian ingat-ingat. Maksudnya, fakta di lapangan, ada orang masuk rumah, nanti di dalam baru dia salam. Pernah dapati begitu? Jadi ada satu keadaan di Sulawesi Selatan ini, kalau sudah merasa seperti keluarga, itu tidak kasih salam. Tidak ketuk pintu, tidak salam, nanti di dalam baru dia kasih salam. Dan itu berbahaya. Kenapa? Sebentar kita sebutkan kasusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ittala'a ala baiti ahadin", barang siapa yang sengaja menengok rumah orang, sedangkan yang punya rumah tidak ridho, lalu dia mencongkel matamu, maka dia tidak berdosa dan tidak mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, ju'ilal istidhanu li ajlil basar. Kita diajari meminta izin supaya kita bisa menjaga pandangan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau bertamu di rumah orang, mata ini tidak boleh berkeliaran, batasnya cuma di bagian dinding yang terdekat dengan kita. Sekali lagi, kalau kita lewat di depan rumah orang, rumahnya orang terbuka pintunya, maka haram hukumnya untuk menengok masuk di rumah orang. Tidak boleh. Pandangan yang paling jauh adalah, kalau kita di luar, di jalanan, pandangan paling jauh adalah
paling di depan terasnya. Tidak boleh menengok. Apa itu dibikin di dalam? Tidak boleh. Tidak boleh. Sekali lagi Rasulullah mengatakan, sekalipun ada ulama mengatakan hadis ini mansukh, tetapi yang benar kata Imam Al-Qurtubi, dia sah. Barang siapa yang menengok rumah orang sedangkan yang punya rumah tidak ridho, lalu dia mencongkel matamu, maka dia tidak berdosa dan tidak dikenai hukum. Sayangnya, dan ini pernah kena saya, pernah kena rumah saya. Jadi siang-siang, kira-kira jam 2, ada orang masuk ke rumah. Di dalam saya pakai celana pendek, istri tidak pakai jilbab, masuk di rumah. Assalamualaikum. Abi, Umi. Ini kan tidak benar. Terpaksa. Begitu balik rambut kalau tidak pakai jilbab. Sudah di dalam baru assalamualaikum. Seandainya saya praktek hadis itu bahaya. Congkel matanya tidak kena hukum. Tapi masalahnya Indonesia. Ya. Sekali lagi, kita diajar hal yang sangat penting dalam agama kita. Tidak boleh sudah di dalam baru kasih salam. Ya. Jangan masuk ke rumah yang bukan rumahmu sampai minta izin. Sekarang saya cerita kasus dan kemungkinan ibu bapak pernah melihatnya, mengalaminya, bahkan mungkin pernah melihat sendiri. Jadi ada orang bertamu berdua. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Karena dua orang yang pertama ini sama-sama pernah ikut pengajian bahwa salam cuma sampai 3 kali. Maka yang pertama ini bilang, pulang aja deh. Tidak ada jawaban. Nah bilang temannya, kenapa? Dia bilang, Ustaz kedua beda, nah 3 kali ji. Ayo pulang. Tapi yang satu ini jalan otaknya. Dia bilang, betul iya 3 kali, tapi kan baru kau, saya belum. Oke Pak. Nah, iya balik, cocok itu. Assalamualaikum. Lebih pintar yang kedua, karena dia atur jarak. Tidak langsung 3 kali. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Yang bilang yang pertama, karena yang pertama lebih bertakwa. Dia bilang, tidak ada orang. Pulang lagi. Iya balik. Begitu dia melangkah, ternyata tendang sendal kah? Ada sendal. Sendal Ustaz kayak ini ada ji ini. Jangan pulang dulu. Ada ji. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mengintip di kaca. Terbuka ji gorden, ada ji. Itu di dalamnya menyala ji lampunya, ada ji. Yang ini kalau yang punya rumah tidak ridho, lalu dia keluar lalu mencongkel matanya, sah. Tapi kita lanjutkan ceritanya. Akhirnya, untuk menjelaskan sambungan kisahnya, kita perlu baca ayat ke-28. Fa illam tajidu fiha ahadan. Kalau kau masuk rumah, kau ingin minta izin untuk masuk rumah, sudah beri salam, sudah minta izin, tidak ada jawaban, kata Allah, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Kalau kau tidak mendapatkan ada orang di dalam, maka jangan masuk.
Ibu Bapak kalau perhatikan ayatnya baik-baik, sedikit membingungkan. Hatta yu'dza lakum. Kalau engkau tidak mendapatkan ada orang di dalam, maka jangan masuk sampai engkau diberi izin untuk masuk. Terjadi dikotomi. Kalau tidak dapat orang di dalam, jangan masuk sampai diberikan izin. Berarti ada orang. Ya kan? Maksudnya ayat ini adalah tadi sudah ketuk 3 kali, sudah minta izin, sudah salam. Ternyata tidak ada jawaban, maka jangan masuk, jangan memaksa masuk sampai engkau diberi izin. Apa maksudnya? Tidak ada orang tapi diberi izin, tidak dapat izin. Itu artinya sebenarnya ada orang di dalam tapi dia tidak siap menerima Anda. Dengan banyak alasan, boleh jadi dia sakit atau dia lagi malas menerima tamu. Maka jangan paksa masuk. Tapi ternyata ada yang memaksa masuk. Contoh kasus, kita lanjutkan kisahnya. Ada sandal. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita orang Sulawesi rata-rata rumah kita itu pintunya 2, pintu utama dan pintu samping, pintu belakang. Itu menyala lampunya di dalam ada itu di dalam. Jadi dari jauh ke ini, ayo balik pergi di samping. Ternyata pintu samping tidak terkunci dan rata-rata begitu rumah kita. Dibukalah pintunya pelan-pelan. Woi, tidak terkunci ji. Ada kayaknya di dalam ini. Buka pintu, masuk di dalam, tengok. Assalamualaikum, ya ada di paling ini. Ternyata betul ada orang di dalam. Akhirnya yang punya rumah dengan sangat terpaksa mengatakan, masuk maki balik. Kau kah? Ada juga paling. Kenapa kok? Sakit kok? Iya sakit, itu tadi tidak ku jawab Ki. Jadi mengganggu ceritanya ini. Kurang ajar, tadi tidak dijawab Ki, makanya jangan kau masuk. Tapi begitulah yang terjadi. Al-Quran mengajar kita untuk jangan memaksa masuk. Bayangkan Allah mengatakan, kalau engkau tidak mendapatkan seseorang di dalam berupa jawaban yang boleh jadi ada orang di dalam, maka jangan masuk sampai betul-betul diizinkan. Itu maksudnya. Sayangnya, Bapak Ibu yang sekalian, saya sebutkan, ini bukan curhat, ini bukan mengungkap, tapi ini pelajaran. Sebab hidup kita ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, apapun yang menimpa kita, dia adalah pelajaran untuk kita atau pelajaran untuk orang lain. Kira-kira kejadiannya waktu itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Saya biasanya dulu jam 10 malam itu sudah tidur. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ada lagi di dalam? Saya sudah tidak jawab, tapi karena dipaksa. Akhirnya, Ustaz. Woi. Ini aja gitu lalang. Karena dipaksa begitu, akhirnya saya bangun. Dalam keadaan mengantuk berat, saya sengaja buka pintu. Iya, kenapa Ki? Ketidur Ki pale Ustaz. Itu tadi tidak dijawab Ki, artinya jangan masuk. Tapi karena tidur Ki pale Ustaz. Iya. Boleh Ki masuk Ustaz. Ya, masuk maki. Jadi tidak mengganggu ini Ustaz. Dalam hatiku dari tadi mengganggu, kurang ajar. Nanti ada kisah yang lucu di situ. Masuklah orang ini dalam rumah. Saya kira sebentar Ji. Lama ngobrol. Nah, ini resikonya jadi Ustaz di kampung. Cerita. Saya ini sudah mengantuk berat. Kebetulan dulu tuh Pak, waktu masih muda, sering saya pakai jam tangan biar tidur supaya kalau saya bangun, saya terbang bisa saya lihat jam. Karena dalam keadaan mengantuk terima tamu ini. Iya. Saya sengaja buka jam tangan. Saya biasa pakai baju kos lengan panjang. Jadi saya kasih begini jam tangan.
Maksud saya itu isyarat, kode bahwa sudah mau godong, pulang maki. Tapi apa yang terjadi? Sama sekalian, bukannya mengerti bahwa itu kode, ku kasih begini jam tanganku, apa nih bilang? Gak ganan tuh jam tangan, Ustaz. Ini sesuatu yang perlu kita sosialisasikan bahwa tidak boleh ya memaksa untuk diterima kalau tuan rumah itu tidak mau atau tidak siap. Kita lanjutkan ayatnya, Ibu, pelan-pelan. Hebatnya kalau Ibu Bapak sebentar perhatikan rentetan ayatnya. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau tuan rumah bilang, ya tabe, pulang maki dulu, maka pulang. Untuk kita orang Sulawesi, ini, Cina ini kalau main datang dari jauh, masa nak suruh pulang? Hei, Al-Quran yang bilang, kalau tuan rumah bilang pulang, pulanglah. Dan keadaan ini mungkin saja terjadi dan bisa sering terjadi. Terutama kalau tuan rumah itu isinya cuma satu, istrinya. Jadi ada orang bertamu, istri cuma sang istri di rumah. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Tapi karena memaksa, akhirnya sang istri itu keluar. Tapi bicaranya lewat jendela. Tidak dibuka pintunya. Tapi Pak, tidak ada suamiku, sendiri di dalam. Padahal kalimat itu sudah jelas, maksudnya pulang maki dulu. Cuma kita kan tidak berani, segan kita mengucapkan, tapi pulang maki dulu. Itu susah kita ucapkan, karena kita orang Indonesia beda dengan orang Arab. Kita terlalu banyak basa-basinya. Kalau orang Arab itu ada satu prinsip yang mereka gunakan yang perlu kita praktek sekali-sekali. Saraha-raha, berterus terang itu akan melapangkan dada. Kalau kita kan banyak belok-beloknya. Tapi Pak, tidak ada suamiku, sendiri Kak. Oh, jam berapa kira-kira pulang? Agak malam biasa. Itu kan sudah jelas. Pulang maki dulu. Sekalipun bentuk isyarat. Sayangnya, sang tamu mengatakan, bisa saya masuk? Nah, bilang istrinya, sendiri ke Pak? Nanti aja datang dari jauh ke ini. Nah, ini yang berbahaya. Bagaimana caranya Anda memaksa untuk masuk? Jelas-jelas cuma sendiri, itu kan berbahaya. Apa kata dunia? Apa kata tetangga laki-laki? Masuk di rumah sedangkan satu orang jadi dalam, istrinya aja. Satu hal yang perlu kita pahami, di Indonesia ini, di Sulawesi Selatan khususnya, tetangga kita itu kadang-kadang diam-diam saja, itu sebenarnya dia perhatikan kita. Maka kalau mau kita punya CCTV yang baik, CCTV yang paling baik dan paling akurat tetangga sebenarnya. Maka baik-baik sama tetangga. Nah, perhatikan gitu tetangga. Kalau kita baik sama tetangga, insya Allah. Nah, perhatikan rumah. Kenapa Ki? Kesendiri itu Umi di dalam. Pulang lagi. Itu baiknya itu tetangga kalau kita baik sama mereka. Tapi sayangnya ini tamu, padahal sebenarnya banyak tempat istirahat. Bisa di masjid atau bisa pulang sebentar. Tapi sayangnya dia tidak mempraktekkan ini karena jarang ikut pengajian. Fa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Itu lebih baik untukmu, apalagi kalau yang dimaksud adalah tuan rumahnya sendiri perempuan di dalam. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, saya ingin sebut satu kisah tentang ini, bagaimana orang Arab dan orang Jepang sebelumnya mengajar kita. Ternyata mereka lebih Islami dari kita, orang Jepang. Tapi saya cerita tentang Arab, saya alami. Saya Bapak pernah bertamu di rumah Syekh. Biasalah mahasiswa mau PDKT sama cari-cari muka sama dosen. Saya beberapa orang bertamu di rumah Syekh.
Karena kebetulan di rumahnya itu dekat masjid di belakang kampus di Madinah. Pergilah kami, rumahnya orang Arab kan, kotak-kotak tapi besar. Alhamdulillah ada bel, belnya bisa kita bicara. Kata-katanya itu betul-betul coplos-coplos saja. Assalamualaikum. 3 kali kita salam, dijawab dari dalam, Waalaikumsalam. Mana antum? Antum siapa? Nahnu tullabukum syekh. Kami mahasiswa tak? Mau kami dari kampus ini. Tabugha? Mau apa kalian? Syekh, nabgha ziarah. Kami mau ziarah ini. Apa jawabannya yang menyakitkan? Karena kami juga ya istrinya orang Sulawesi. Apa mau kalian? Mau ziarah Syekh? Lalu dia bilang, hal mau ma'ana mau'id? Ada perjanjian belum? Sudah ada janji belum? Bayangkan Pak, awal tahun 2000 kita masih bawa pemahaman orang Sulawesi. Kalau bertamu ya kita datang dari jauh, terimalah. Begitu kami bilang tidak ada janji, Syekhnya bilang, irji, pulang saja. Nanti kita bikin janji baru kalian datang. Pulanglah kami dalam keadaan kecewa. Nah begitu modelnya. Tapi ternyata itu adalah ajaran Quran. Kalau disuruh pulang. Nah, stressingnya, lanjutan kisahnya. Beberapa hari kemudian, sekalipun syekh yang beda, ada syekh di kelas. Saya ingat beliau mengajar saya mustalah hadis, cuma saya agak lupa namanya. Dia bilang, Irwan, kapan mau ziarah ke rumah? Saya ragu-ragu menjawab, agak singkat. Nah, kena usir jadi lagi. Tapi saya ingat bahwa ini dia sendiri yang menawarkan. Saya bilang, kalau bisa hari ini Syekh. Beliau bilang, oke, berapa orang kalian? Coba Bapak Ibu ikuti pertanyaan-pertanyaan yang bikin galau. Berapa orang kalian? Saya bilang, kira-kira 5 orang. Saya sudah bayangkan teman-teman yang akan saya ajak. Alhasil 5 orang Syekh. Beliau bertanya lagi, ada mobil tidak? Tidak ada lah, kita mahasiswa. Kalau tidak ada, setelah salat asar sebentar, kalian tunggui saya di masjid kampus. Saya jemput kalian. Ternyata betul, habis salat asar, kami dijemput. Dosen yang menjemput mahasiswanya. Jemputlah kita sambil biasa, gaya orang Indonesia. Dosen ini yang jemput kita, pakai mobilnya sendiri, dia sendiri yang nyopir. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dibawalah kita ke rumahnya. Asar itu kira-kira sudah setengah jam menjelang maghrib, kita dilayani baik-baik, kasih minum, kasih kue, buah-buahan. Maghrib kita dibawa ke restoran. Habis salat maghrib bawa ke restoran makan. Habis makan di restoran, salat isya dibawa lagi ke rumahnya. Sambil minum-minum sebentar. Inilah kalimat yang penting untuk kita. Beliau bilang, kami itu orang Arab tidak pernah mau menerima tamu kecuali dengan perjanjian. Kenapa? Karena kami tidak mau melayani tamu kalau kami tidak berada dalam keadaan siap. Jadi harus ada perjanjian supaya siap. Makanya ternyata itu jawabannya. Kenapa dia tanya berapa orang? Itu untuk memastikan pelayanannya untuk 5 orang. Misalnya dia buat makanan, pesan makanan untuk porsi 5 orang dengan pelayanan yang istimewa. Jadi itu rahasianya. Kami tidak mau menerima tamu kalau tidak ada perjanjian. Sebab kami tidak suka melayani tamu dalam keadaan tidak siap. Kalau kita kan terbalik. Siap tidak siap, harus siap. Yang ini terkadang kita membuat malu diri kita sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk tamu karena kita tidak siap. Akhirnya ini terjadi di kampung. Nah mungkin terjadi di rumah kita Pak. Begitu masuk tamu, kita ke belakang. Bikin kau dulu teh.
Dia bilang istri, iya. Begitu mau diambil gula, tidak ada gula. Nah bilang Ummina di rumah, mana anu yang kecil, si kecil. Pergi kau dulu beli gula di sebelah. Ini uang. Apa yang terjadi? Pergi anak-anak karena tidak dikasih tahu berapa kilo, berteriak di depan pintu. Umi, gula berapa kilo? Nah, itu kan malu sendiri kita jadinya. Nah, di situ rahasianya. Mereka tidak mau menerima tamu dalam keadaan yang tidak siap. Hebatnya, di ujungnya ketika kita mau pulang, diantar pulang sampai ke kampus. Begitu kita dilepas, Syekh bilang, afwan, nahnul muqassirin. Minta maaf, kami tidak bisa melayani Anda dengan semaksimal mungkin. Padahal sudah maksimal. Inilah yang diajarkan oleh agama kita dan dipraktek oleh mereka. Sayangnya kita jarang mengikuti pengajian dan rasa-rasanya yang seperti ini sedikit ekstrim. Padahal ini sangat baik. Makanya Allah mengatakan huwa azka lakum. Kalau kau disuruh pulang maka pulanglah. Ujungnya wallahu bima ta'maluna alim. Sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ini saja dulu Bapak Ibu jamaah sekalian, dua ayat di surah An-Nur yang mengajarkan kita adab yang sangat indah. Yang lalu adab masuk rumah sendiri, dan sekarang kita diajarkan bagaimana kita bertamu di rumah orang dengan memberikan salam dan minta izin dan seterusnya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.